warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Lalu, jangan lupa untuk mencuci tangan ya. Dan kita juga harus selalu menjaga jarak. Nah, sebelum kita belajar, coba anak-anak siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Sudah disiapkan semua? Baik, semuanya sudah disiapkan ya. Nah, coba sekarang di sebelah kalian atau di depan kalian itu ada benda-benda yang sekiranya mengganggu kalian tidak? Nah, kalau ada benda-benda yang nanti sekiranya mengganggu konsentrasi kalian, coba benda-benda tersebut kalian pindahkan terlebih dahulu ke tempat yang lain, supaya nanti konsentrasi kalian ketika belajar jadi tidak terganggu ya. Sudah dipindahkan benda-benda tersebut ke tempat lain? Baik, semuanya sudah dipindahkan. Semuanya sudah siap untuk belajar? Baik, nah sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sekarang ibu mau tanya, ada yang tidak hadir atau hari ini hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Coba, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang ungkapan maaf, tolong, dan terima kasih. Masih ingat kan ya? Ungkapan maaf, tolong, dan terima kasih itu seperti apa? Nah, ungkapan maaf itu kita gunakan ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya, kita memecahkan piring di dapur, lalu kita meminta maaf kepada ibu. Misalnya, ibu, maaf ya ibu, tadi aku memecahkan piring di dapur, aku tidak sengaja memecahkannya. Nah, lalu kalau ungkapan tolong itu ungkapan untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Misalnya, kalau kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka kita harus bilang tolong. Misalnya, ibu, tolong aku ingin mengambil buku yang ada di atas lemari itu. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ungkapan terima kasih. Nah, jika kita sudah menerima pertolongan dari orang lain, jangan lupa kita ucapkan iya, terima kasih. Misalnya tadi meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan buku. Nah, jika bukunya sudah diambilkan, lalu kita bilang terima kasih. Terima kasih ibu sudah mengambilkan buku itu. Semuanya sudah paham ya mengenai ungkapan tolong, maaf, dan terima kasih? Baik, nah sekarang kita akan belajar di tema 6 dan subtema 1 mengenai ungkapan petunjuk dan aturan-aturan yang berlaku di rumah. Semuanya sudah siap untuk belajar? Baik, lalu apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, nanti anak-anak diharapkan dapat menelaah ungkapan petunjuk dengan tepat. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat membuat ungkapan petunjuk untuk membersihkan rumah dengan tepat. Dan yang ketiga adalah anak-anak dapat menganalisis aturan-aturan menjaga kebersihan yang berlaku di rumah. Dan yang keempat adalah anak-anak dapat membuat cerita pengalaman melaksanakan aturan yang berlaku di rumah. Nanti kegiatan pada hari ini, nanti Ibu akan menunjukkan video mengenai ungkapan petunjuk. Nanti setelah itu, anak-anak akan membuat ungkapan petunjuk. Setelah itu, anak-anak akan menganalisis aturan-aturan apa saja yang berlaku di rumah dan menceritakan pengalaman melaksanakan aturan di rumah. Sekarang Ibu akan menunjukkan suatu gambar. Nanti kalian perhatikan gambarnya, kalian amati gambarnya ya. Nah, ini dia gambarnya. Coba, itu gambar apa? Iya, betul. Itu adalah gambar ruangan yang ada di rumah. Tapi ruangannya kelihatan kotor ya. Berantakan, banyak sampah. Iya, coba. Kenapa ya ruangan tersebut bisa kotor?
Ya, karena jarang dibersihkan sama pemilik rumahnya. Lalu, agar ruangan tersebut bersih, maka harus diapakan? Iya, betul, harus dibersihkan ya. Caranya adalah dengan menyapu, lalu mengepel lantai, lalu mengelap kaca atau mengelap jendela, lalu mencuci piring, mencuci baju, lalu membuang sampah pada tempatnya. Kalau rumah kotor itu nanti banyak nyamuk ya, banyak semut. Nanti orang-orang yang tinggal di rumah itu jadi tidak nyaman. Tapi kalau rumah itu sering dibersihkan, maka nanti setiap anggota keluarga itu akan semakin nyaman tinggal di rumah. Oleh karena itu, kita harus selalu membersihkan rumah. Nah, tadi rumah itu menjadi tempat kita untuk berkumpul bersama keluarga. Oleh karena itu, kita semua anggota keluarga itu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, di rumah itu juga ada aturannya ya. Jadi, setiap anggota keluarga itu harus mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Misalnya, aturan untuk membersihkan rumah. Misalnya, setiap anggota keluarga harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu, aturan yang lainnya misalnya, setiap anggota keluarga harus membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur, atau misalnya harus menyapu lantai. Nah, aturan-aturan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Karena di setiap rumah itu ada aturannya, pasti di rumah kita semua juga ada aturannya ya. Nah, coba Ibu mau tanya, di rumah anak-anak semua aturannya bagaimana ya? Aturan yang berlakunya seperti apa? Wah, ternyata di rumah Rara, mereka selalu melakukan kerja bakti setiap hari Minggu. Setiap anggota keluarganya melakukan tugas-tugas tertentu. Tadi Rara bertugas menyapu, lalu ibu juga bertugas menyapu ya bersama Rara. Dan ayah dan kakak Rara bertugas untuk membersihkan halaman. Wah, ternyata di rumah Rara aturannya hebat ya. Aturan untuk membersihkan rumah setiap hari Minggu melalui kerja bakti. Tadi kita sudah membahas tentang aturan-aturan untuk membersihkan rumah. Tadi ada aturan untuk menyapu lantai, untuk menyapu halaman, lalu mengepel lantai, lalu ada mencuci piring, dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut ada yang sudah pernah melakukannya? Atau ada yang tahu cara melakukannya bagaimana? Sekarang Ibu akan menunjukkan satu video mengenai petunjuk untuk melakukan mengepel lantai. Nanti anak-anak amati video tersebut ya. Nah, ini dia videonya. Rumah menjadi tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat semua anggota keluarga merasa nyaman. Oleh karena itu, untuk menciptakan rumah yang nyaman, maka kita harus selalu menjaga kebersihan rumah. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan rumah adalah dengan mengepel lantai. Ternyata tidak sulit loh untuk mengepel lantai. Nah, berikut adalah petunjuk cara mengepel lantai. Simak baik-baik ya. Pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kedua, isilah ember dengan air secukupnya. Ketiga, tuangkan cairan pembersih lantai ke dalam air secukupnya. Keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih lantai. Lalu, peras kain pel. Jika sudah, gunakan pel untuk mengepel lantai. Kamu telah mengetahui petunjuk untuk mengepel lantai. Lalu, apa itu ungkapan petunjuk? Nah, coba tadi kalian sudah mengamati video petunjuk untuk melakukan mengepel lantai. Coba tadi langkah-langkahnya itu yang pertama menyiapkan ember, kain pel, lalu
cairan pembersih lantai. Yang berikutnya adalah mengisi ember dengan air secukupnya dan memberikan cairan pembersih lantai secukupnya. Kemudian langkah selanjutnya itu memasukkan kain pel ke dalam ember dan jika sudah kita peras ya. Lalu jika sudah diperas, kain pelnya digunakan untuk mengepel lantai. Itu adalah salah satu contoh petunjuk untuk mengepel lantai. Nah, karena tadi sudah melihat petunjuk untuk mengepel lantai, jadi apa itu ya ungkapan petunjuk itu? Jadi, ungkapan petunjuk itu adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Tadi petunjuk yang ada di video tadi adalah memberitahu cara untuk mengepel lantai. Nah, selain itu masih banyak ya petunjuk-petunjuk yang lainnya. Nah, sekarang ibu mau anak-anak untuk memilih satu kegiatan untuk membersihkan rumah. Nah, jika sudah ditentukan, ibu mau anak-anak untuk membuat petunjuk dari kegiatan tersebut. Nanti bagaimana cara untuk melakukannya? Petunjuknya bagaimana? Nah, nanti anak-anak buat petunjuknya ya. Nanti ibu beri waktu 10 menit anak-anak untuk mengerjakannya. Nanti setelah itu, ibu mau anak-anak untuk menunjukkan hasil dari tugas tersebut. Bagaimana, sudah paham? Baik, semuanya sudah paham. Coba sekarang anak-anak tentukan dulu nih, kegiatan membersihkan rumah apa yang akan anak-anak pilih. Bagaimana? Sudah semuanya? Sudah memilih kegiatannya? Sudah membuat petunjuknya? Coba ibu mau salah satu dari kalian untuk menunjukkan hasil dari tugas tersebut. Wah, ternyata Banu melakukan petunjuk untuk cuci piring. Tadi petunjuk mencuci piring yang diungkapkan oleh Banu tadi yang pertama itu siapkan sabun dan sponsnya ya. Yang kedua, tadi usapkan sabun pada piring dengan menggunakan spons. Lalu yang ketiga itu, jika sudah diberi sabun, dibilas. Bilas piring menggunakan air. Lalu yang terakhir, keringkan piring di rak. Jadi anak-anak sudah paham belum materi mengenai ungkapan, petunjuk, dan aturan-aturan yang berlaku di rumah? Sudah paham semuanya? Baik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Iya, tadi kita belajar tentang aturan-aturan yang berlaku di rumah. Tadi ada aturan membersihkan rumah, ada mengepel lantai, ada menyapu lantai, menyapu halaman, mencuci baju, mencuci piring, dan sebagainya. Nah, selain itu ada juga materi apa yang tadi kita sudah bahas? Iya, materi tentang ungkapan petunjuk. Tadi ungkapan petunjuk itu adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu suatu cara melakukan sesuatu. Tadi ada petunjuk untuk mengepel lantai. Lalu ada juga petunjuk untuk mencuci piring ya, yang disampaikan oleh Banu. Nah, semuanya sudah paham ya mengenai materi tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian semua. Nanti Ibu kirimkan soal tersebut di grup ya. Nanti anak-anak setelah kegiatan pembelajaran ini kerjakan soal evaluasi tersebut. Nah, jika sudah selesai, tugasnya itu langsung dikirimkan ke Ibu. Kirimnya ke nomor Ibu ya, jangan dikirim di grup. Nah, itu tugasnya difoto lalu dikirimkan ke Ibu. Gimana, sudah paham semuanya? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar mengenai ungkapan perintah. Nah, coba anak-anak pelajari materi tentang ungkapan perintah yang ada di buku halaman 40. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang itu. Jadi nanti anak-anak sudah tahu materi yang akan kita pelajari. Sekian pembelajaran dari Ibu. Tapi
Tapi sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.